berapa? 11. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siang ya. Jadwalnya memang udah agak siang, tapi saya harap tetap bisa fokus, gitu kan? Karena sebagai informasi, saya akan nama dulu ya. Nama saya kelas 11, kelas berapa? 11. 12. Panjang. Panjang ya? GR apa dan GR? GR apa? GR itu gelar profesional guru. Jadi kalau dokter kan ya dokter. Kalau guru kalau sekarang tuh ada kayak program profesional yang 1 tahun, itulah yang dikasih gelar GR. Sama dengan DR kalau pada dokter kan dia sebenarnya gini kan, escape kan. Kalau guru ininya di belakang. Gitu. Jadi kami 1 tahun ada ujiannya lagi. Oh, nggak ngerti. Jadi nama saya Ari Wahid. Saya lulusan Unimed. D1-nya program nasionalnya kebetulan juga di Unimed, tapi program profesional itu diambil secara nasional. Jadi waktu itu ada kebetulan 200.000 guru yang dites, lalu 40-nya itu diambil untuk program profesional dan kebetulan waktu itu beasiswa. Kebetulan aja, tapi kalau sekarang udah bayar. Gitu. Nah, jadi sekedar informasi sebenarnya awal-awal itu saya di sini menggantikan masa daring. Jadi dari guru sebelumnya saya menggantikan masa daring, tapi karena kondisi memang ya dilanjut ke PTM gitu. Tapi saya terbentur di jadwal. Jadi aslinya saya guru SMA Dharma Pancasila, cuma jadwalnya itu tidak memadai untuk mengcover semua di sini. Jadi ya saya cuma megang SMA sama kelas 9 gitu. Nah, mungkin masa daring buat kalian yang kemarinnya SMP tiba-tiba nggak sadar udah jadi SMA gitu ya. Tapi dalam sekian data statistik, ini sekedar info gitu ya. Kita penduduk Indonesia itu ada 261 juta. 261 juta terakhir kali yang diupdate di Wikipedia, saya nggak tahu kalau udah nambah. Dari 260 jutanya ini ternyata hanya 100 orang yang mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu dari 100-nya itu hanya 70% yang mendapatkan pendidikan yang layak plus akses pendidikan. Beda ya. Di Papua juga dapat pendidikan yang layak, tapi akses pendidikan mereka, kalau kalian pernah mungkin lihat Laskar Pelangi yang mau ke sekolah aja melewati buaya, jembatannya naik turun, terus ada rawa-rawa, pesawat segala macam. Kalau kalian kan belum ada jumpa buaya tadi waktu pergi kemarin ya. Beda ya. Nah, berarti 70% itu dapat pendidikan plus akses gitu ya. Kalau buaya orang beda lagi. Nah, lalu dari 70% ini ternyata yang mendapatkan pendidikan, akses dan pendidikan agama hanya 50% ya. Berarti 35% itu yang mendapatkan plus pendidikan agama. Dan dari 35% ini atau 35 juta penduduk Indonesia itu dari masa Covid putus sekolah itu meningkat. Wajarnya Indonesia itu wajarnya setiap tahun ada putus sekolah sekitar 3-4 juta anak. Tapi sejak masa Covid 3 tahun belakangan ini naik jadi 6 juta. Jadi 6 juta, 18 juta putus, jadi 35 ini dikurang 18. Jadi hanya sekitar 20 juta yang sekarang berada di posisi kalian. Jadi kalian ini 20 juta dari 261 yang mungkin sekarang tidak seberuntung kalian. Dan ini bukan bukan sesuatu yang bohong-bohongan. Kalian bisa lihat data statistik, boleh yang berita juga. Gitu. Jadi memang banyak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Karena itu adalah bonus besar bagi kalian, ada pasti bayarannya gitu kan. Bayarannya apa? Kalian harus menggantikan yang 20 juta ini, harus menggantikan 15 tahun ke depan posisi yang 261 ini. Kabar baiknya kalian bakal mudah dapat pekerjaan, tapi tanggung jawab kalian besar. Ya besar lah, hari ini kan kalian dikasih bonus lebih, bayarannya pasti ada. Hidup ini kan take and give gitu. Jadi yang nggak dapat akses pendidikan gimana tugasnya? Ya mereka juga nggak jelas hidupnya, tapi di masa depan mereka jadi beban kamu. Itu dari segi pendidikan saat ini. Nah, ini karena hari pertama, jadi saya cuma mau sedikit ngasih bagaimana sih sistem di kelas saya, ya. Jadi untuk bahasa Indonesia, tapi sebelum saya lebih jauh gitu kan, kalian bahasa apa aja di sini nih belajar? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Lagi ada lagi?
Bahasa Jerman saya. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Oke, Tiga ya. tiga aja ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Coba bahasa Arab, tes satu kalimat. Itu Mas. Apa artinya? Siapa namamu? Kalau misalnya nanya apa menu makananmu hari ini, kayak mana bahasa Arab? Tahu lah. Wallahu a'lam. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, belajar bahasa apapun, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sebenarnya tujuan dan fungsinya hampir sama. Sejauh kamu kan orang Indonesia ya, nggak ada yang keturunan Arab di sini ya? Nggak ya? Oh ini. Arab gokil lebih. Cucu Raja Salman yang keberapa? Enggak ya. Arab gokil lebih. Jadi gini, kalian kan orang Indonesia, umur kalian sekarang sekitar 15 ya? Oke, berarti kurang lebih udah belajar bahasa Indonesia selama 15 tahun, baik itu secara teoritis maupun secara praktis lewat orang tua waktu masih kecil. Apa fungsi atau manfaat yang dirasakan sejauh ini? Oke, komunikasi, good. Berbicara. Selain itu? Mendapatkan informasi. Oke, mendapatkan informasi. Lagi? Bisa buat konten di TikTok enggak? Kalau buat konten di TikTok pakai bahasa nggak? Iya. Oke. Berarti salah satu fungsi bahasa juga. Nah, sekarang gini, belajar bahasa apapun sebenarnya fungsinya tidak jauh beda gitu ya, tidak jauh beda. Kalau kamu belajar bahasa, ujung-ujungnya bukan banyaknya. Pada dapat buku nggak? Oh ya bukunya gitu ya. Bukan menghafal buku ini gitu ya. Bukan tujuannya menghafal isi buku ini atau buku yang kalian pegang itu bukan. Tapi tujuannya secara praktis. Tadi kan kamu udah bilang ya. Tujuan belajar bahasa, apakah itu bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Prancis, Mandarin gitu kan. Tadi yang pertama bisa komunikasi. Terus yang kedua bisa mendapatkan informasi. Ini secara teoritis. Tapi secara praktisnya, praktis itu adalah secara prakteknya di lapangan, gitu kan? Bahasa itu sebenarnya tujuannya adalah membentuk pola pikir. Yang perlu garis bawahi. Kan sering siswa nanya, Ustadz atau Pak, kami ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Kami orang Indonesia loh, kami juga nggak beli sayur itu berapakah harga sayur ini 1 kilogram? Nggak seperti itu kan? Pasti pakai bahasa sehari-hari juga. Jadi apa sih fungsinya belajar bahasa? Fungsinya itu membentuk pola pikir. Orang yang bagus pola pikirnya biasanya bagus mengorganisasikan pekerjaan. Jadi ketika kamu wawancara kerja, dia bukan melihat seberapa pintar atau seberapa banyak buku yang kamu hafal, enggak. Dia melihat bahasa kamu. Kalau bahasa kamu bagus, oh berarti hari ini bagus memproses informasi. Itu tujuannya belajar bahasa. Sama juga belajar matematika. Ngapain belajar matematika? Beli sayur pakai logaritma 10? Enggak. Pakai limit trigonometri? Penting lah yang jual. Nah, penting yang jual, yang beli juga lebih penting lagi sampai sore belanjanya hitungnya kan. Tapi sebenarnya bukan itu. Matematika itu fungsinya membentuk logika. Logika ya. Logika itu apa? Akal sehat. Orang yang matematikanya bagus, biasanya kalau dikasih masalah, dia cepat mengambil keputusan yang efektif. Yang paling efektif bukan gini ya, ini ada masalah, lompat dari gedung ke lantai 3 gitu. Itu kan keputusan juga, tapi itu kan keputusan yang efektif gitu. Boleh dicoba itu. Iya, jadi gitu. Fungsi belajar itu sebenarnya ada yang secara temporal baru nampak. Sekarang mungkin kalau saya suruh baca, cobalah kamu baca gitu, saya suruh gitu kan. Ngapain sih? Sama aja ya, saya baca satu novel dengan kawan saya sehari yang cuman scroll media sosial, gak ada nampak beda tuh rankingnya. Tapi nanti hasilnya ketika kalian dewasa, ketika udah kuliah, orang yang membaca itu secara pola pikir beda, tampilan dia di masyarakat juga beda. Nah itu dia secara jangka panjang. Oke, jadi kenapa saya masih tekankan ini? Kalian kan udah SMA nih, udah SMA tujuannya pasti setelah tamat SMA ngapain? Nikah. Langsung sekali. Cari kerja lah, dah. Cari kerja. Ada yang pasti kuliah gitu ya. Iya. Jadi tamat SMA ini pasti tujuannya kalau 3 tuh. Kalau nggak cari kerja, kuliah, Nikah. Pasti kan? Iya.
Ustaz saya nggak mau tiga-tiga ini, saya mau jadi beda dari yang lain, saya nggak mau pilih yang tiga-tiga gitu. Ya udah, memilih untuk tidak memilih juga sebuah pilihan kan. Jadi kalau kamu kuliah misalnya, konsekuensinya banyak. Sekarang sistem kuliah itu sistem jurnalistik, jadi setiap satu semester menerbitkan 15 jurnal untuk satu mapel kali 8, berarti satu semester harus ada 100-an menerbitkan jurnal. Kerja tamat SMA, biasanya kerja-kerja yang laku itu kerjaan yang memandang fisik. Orang yang good looking biasanya pada dapat kerja. Kalau mau menikah, apalagi konsekuensinya jadi orang tua itu tidak mudah. Banyak orang tua yang tidak siap jadi orang tua, gitu kan. Jadi artinya gini, tiga-tiga pilihan itu ada konsekuensi, gitu kan. Makanya setelah tamat SMA itu kita disarankan kuliah dulu supaya makin banyak ilmunya. Nah, sekarang untuk masuk kuliah kalian harus ikut namanya tes TPS. Apa itu TPS? Tempat pemilihan suara. Iya, good. TPS itu adalah tes potensi skolastik. Skolastik ini mengukur tingkat keterbacaan, tingkat kemampuan kamu membaca di seluruh dunia. Di PISA-nya apa lagi? Not pizza, tapi PISA. PISA itu apa? First International Student Assessment. Jadi level membaca. Level mematikan. PISA itu sebenarnya adalah organisasi PBB yang menilai seluruh pendidikan di seluruh dunia. Gitu. Nah, jadi Indonesia itu di ranking PISA adalah ranking 62 dari 65 negara yang dites. Kita ranking berapa berarti? Ranking 3 ke terbawah gitu. Ternyata dari level membaca itu ada 5 level. 1 2 3 4 5. Ternyata kita yang di sini kan level 1 itu menerjemahkan simbol. Dan ini membedakan fakta dan opini. Yang ini mengetahui majas sindiran. Yang ini mengetahui proporsi artikel. Oke, ini tingkatan membaca. Jadi kalau menerjemahkan simbol itu kayak SD, itu bacanya gimana? Kalau QR seisi kursi, oh ini kayak bendanya kursi gitu kan. Ini meja, itu menerjemahkan simbol. Yang kedua tahu fakta opini, tahu sindiran bahasa, tahu proporsi fakta dalam artikel dan membedakan berita asli dan palsu. Kenapa Indonesia sering ketipu berita hoax? Karena kemampuan bacanya rendah. Kenapa di media sosial selalu beredar ini nggak peka kali lah dia? Kepekaan seorang itu berhubungan dengan tingkat membacanya. Orang yang tidak peka pasti kemampuan bacanya rendah. Bisa dipastikan, jadi bisa dites gitu ya. Nah, masalahnya sekarang, kalau kamu tidak sampai di level 3, sekalipun kamu fisika, kimia, biologi kamu nilai 90, kamu tidak akan lulus di universitas. Kenapa? Karena kamu dinilai sebagai orang yang tidak bisa memproses informasi. Jadi gimana Ustaz supaya kami bisa sampai level 3? Apakah kami belajar waktu ujian sampai hidung kami berdarah, besok paginya langsung naik levelnya? Enggak. Tapi itu kemampuan yang kamu tabung pelan-pelan. Jadi hari ini baca satu paragraf, besok satu paragraf, besok satu paragraf. Jadi makanya seiring berjalan waktu dia akan naik gitu. Nah dari sinilah makanya kita harus ada kontrak membaca. Kontraknya itu simple. Satu hari baca satu paragraf aja. Ngantuk Ustaz gitu kan. Ya harus dipaksa. Sholatnya juga dipaksa awalnya. Lama-lama bisa, nggak bisa karena biasa. Baca Quran. Tapi kalau misalnya main game kok cerah kali matanya sampai jam 2 malam gitu kan. Oh, Itu beda. Lain. Selama daring yang dilakukan apa aja, ada berapa level gitu kan. Nah, makanya gitu Indonesia ini. Makanya anak-anak Singapura kelas 11 itu udah bisa buat aplikasi di Play Store. Anak Indonesia kelas 11 sudah Mobile Legends level berapa gitu kan. Tapi juara dunia Juara dunia. Oke, betul lah. Semoga bisa dipertahankan ya kan. Global. Nah, tapi kalau seperti itu keadaannya, ya kontrak membaca ini tetap penting gitu ya. Jadi janjinya sama saya, kalau mau belajar bahasa apapun itu sederhana. Tiap hari baca aja dulu. Kita nggak akan bisa bahasa kalau nggak bisa memproses.
Oke, terus di aturan kelas buku saya ada 2. Satu Untuk catatan. tulisnya itu ada 2. Satu catatan, Satu latihan, latihan. satu catatan. Nah, latihan itu harus rapi. Tapi kalau catatan terserah mau kamu gambar Naruto di situ, Doraemon. Kalau itu mempermudah kamu memahami, nggak apa-apa. Iya, aku hubungannya sama Doraemon. Iya kan, ada tahu yang suka gambar-gambar itu catatannya, terus disingkat-singkat, dicoret-coret itu nggak masalah. Tapi kalau latihan wajib rapi, minimal rapinya itu standarnya terbaca lah. Jangan kamu yang menulis, kamu sendiri nggak bisa baca, apalagi saya, gitu kan. Nah itu yang saya tidak mau. Nggak mesti Big Boss ya? Enggak, buku yang paling murah isi 30 juga nggak apa-apa. Yang penting bukunya 2. Jangan covernya aja sama isinya. Oke? Nah, terus dalam proses belajar saya, Gila. kan gini, satu semester itu kan ada 6 bulan ya. Tapi faktanya kita belajar itu cuma 4 bulan. Ada 1, 2, 3, 4 setiap bulan ini. Kalau kamu lihat di buku kamu, coba buka daftar isi buku kamu itu. Buka lah. Ada berapa bab? Bukunya mana? Belum ada. Ada sana di orang 5 bawah saat. Delapan. Oke. 4 bab semester 1, 4 bab semester 2 gitu ya. Berarti 4 bab. Iya. Jadi setiap 1 bulan itu kita ada namanya UH. Baru nanti mid, baru UAS. Ini nilai rapormu. Kalau kemarin mungkin waktu di SMP masih banyak nilai kasihan karena masa pandemi, mudah-mudahan ini kita optimalkan. Nilai kasih ya. Nah, di UH itu saya nggak ribet-ribet. Jadi misalnya UH 1 saya cuma ujian lisan 2 soal aja. Jadi saya tanya langsung ke orangnya, bisa jawab 1 soal nilainya 50, 2 soal 100. Nggak bisa jawab 2, 0, bisa jawab 1 aja 50. Udah simple. Jadi kalau dia bisa 2 itu saya yakin dia udah paham materinya. Jadi nggak perlu sampai 50 soal, baca 30 buku gitu, nggak usah. Yang penting 2 soal tapi ya. Nah terus kalau nanti dari salah satu ini ada yang diujiankan, nilai rapornya nggak ada, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi saya kasih nih nilai kamu, datangnya dari sini. Jadi jangan nanti, Ustadz kok bisa nilai saya cuma 70 di raport misalnya. Ya berarti mungkin ada salah satu ujian yang nggak diikuti atau nilainya kosong. Itu cara kerjanya. Oke? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Siapa yang buka tidur? dulu. Kenapa? Begadang tadi malam? Udah sakit apa? Nggak sakit kan? Positif Nggak COVID, ya. kan? Positif. Gini, saya bukannya tidak mengizinkan kamu tidur di kelas saya. Saya pernah ngajar di kelas yang ya udah saya biarin aja dia tidur. Oh yang penting saya masuk ngajar kan gaji saya tetap jalan. Kalau berpikir secara praktis gitu. Tapi dulu sekitar pertama kali saya ngajar lah 6 tahun yang lalu. Ada siswa saya yang bukan siswa saya sih, siswa teman saya yang meninggal di kelas. Meninggal itu seperti dia tidur rupanya lewat. Terus gurunya pulang sampai sore. Kawan-kawannya kan juga nggak peduli, pulang mama orang tuanya udah khawatirin, nelfon rupanya sampai besok pagi baru ketahuan badan itu udah beku di kelas karena udah meninggal dari semalam. Terus orang tuanya nyalahkan siapa? Nyalahkan gurunya. Ternyata anaknya ini memang ada sakit kronis, pembekuan sum-sum gitu. Jadi dia tidur itu sakit dan meninggal gitu. Alangkah gurunya itu disalah-salahkan sampai dibawa ke kantor polisi gitu. Jadi saya mengkhawatirkan seperti itu. Jadi jangan-jangan kamu tidur, terus kamu ya jangan sampai gitu kan. Saya yang disalahkan. Jadi saya memastikan aja kamu masih benar-benar hidup saat saya keluar dari kelas ini. Jadi jangan sampai saya disalahkan. Perhatian nggak nih? Sosial kan? Kan gitu. Jadi orang tuanya gini loh bilangnya, bisa ya anak saya sampai meninggal di kelas, gurunya nggak tahu gimana gurunya itu, nah gitu kan nggak enak sebenarnya. Jadi saya memastikan aja, oh ini masih hidup ya, terus saya keluar. Jangan lupa deh kita. Ya.
Jadi jangan sampai meninggal di kelas saya. Dan buka tahu masker. Yang buka. Nggak boleh, kan protokol. Sikit aja nggak apa-apa itu. Oh, kakak kali biar tahu aja. Iya, kan udah pernah nengok DJ. Belum pernah. Iya, siapa suruh kemarin nggak muncul. Mantap. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak untuk sistem pembelajaran? Lain di handphone Mas. Hah? Tidak ada ya. Kayaknya pintar-pintar semua kok mukanya. Muka-muka Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Muka-muka pintar. Kita pulang pukul berapa? 12.15. 10 aja start. Ya 5 kan. Bisa masuk aja yuk. Gak bisa start. Itulah kalian kalau kayak gitu, nggak boleh. Gak boleh Rizky. Bukan kalau kamar mandi kok. Iya. Gak sopan begitu. Nggak pulang kan? Kok boleh Karya saya cek. Oh iya 12 menit. Dan jadi tak handphone. Oke ya, itu untuk sistem pembelajaran kita. Jadi setiap UH kita ada, setiap kali habis satu bab kita ada UH. Terus bukunya itu buku paket yang belum, kalau bisa segera diambil dan dibawa setiap mata pelajaran saya. Kalau nggak bawa, Kalau nggak bawa boleh, tapi dengan catatan kamu hafal isinya. apa? Boleh nggak dibawa, tapi kamu hafal isinya. Pecah lo tawa ngapel isinya. Kayaknya dibawa, kan dikasih opsi yang lebih mudah. Iya ya. Nah gini, dulu waktu SMA saya pernah punya teman namanya Andri Maifal. Sekarang dia jadi dokter bedah plastik di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Bedah plastik. Kepala bedah plastik, dia pintar sekali. Jadi waktu SMA saya duduk kayak ini, saya di sini, dia di situ. Terus dia kalau ngapal isi buku, dia bisa buku kayak gini nih sekali dia baca setengah dia ingat. Kalau ngerjain fisika, kami baru ngerjain turunan pertama, dia tahu 3 turunan berikutnya tanpa pakai kertas. Kalau soal TO 50 soal, dia 35-nya ingat. Gitu. Memang ingatannya luar biasa. Jadi waktu dicek guru kami, catatannya emang semua kosong. Tapi waktu dites ke depan, dia bisa semua. Jadi kalau kamu tipe yang seperti itu, nggak masalah sih. Pinjam lo otaknya kan. Karena kalau kamu ingatannya bagus, buang-buang kertas aja sebenarnya nyatet. Tapi kalau kayak saya tuh tipenya kalau nggak nyatet, hari ini belajar, besok setengahnya udah hilang. Makanya saya nyatet. Intinya gini, sadar diri aja kebutuhan kita seperti apa. Kita tipe yang sangat pengingat atau pelupa. Jadi kalau yang pelupa ya dicatat. Lo pelupa lah anak. Dan saya juga tidak pernah mewajibkan catat ya halaman sekian. Gitu. Kalau rasa kamu penting ya dicatat. Kadang-kadang ada juga saya tugaskan untuk nyatat, nilai catatan ada, tapi nilai lebih banyak saya ambil dari latihan. Kalau nggak pernah berlatih ya berarti nggak ada nilainya. Oke, ini buku mana? Diambil dulu. Buku kamu? Gak bawa juga ya. Awas ya, minggu depan kalau nggak ada atau pertemuan berikutnya harus hafal ya. Saya coba ke depan. Nih kalau nggak hafal, Kalau nggak hafal, saya suruh hafalnya di tengah lapangan. iya. Di atas spesialis. Enggak. Nggak hafal tumbuk mata. Ngapain saya gitu? Saya santet online aja. Apa? Santet online. Wah, santet online. Oh, cantik lah cantik. Bahaya Ustaznya. Santet aja kerja. Oke, Kalau nggak mati udah ini berapa menit lagi? Hah? Nanti saya korupsi waktu dulu. Oke, Wih, mau? Permisi. Coba di bab pertama bukunya udah ada yang dibaca nggak? Ada. Coba buka bab pertama bukunya. Apa judulnya? Bab 1. Kamu udah ambil buku? Udah ambil, buka lah buku. Walaupun di bab 4 ini. mana nggak ada? Udah ambil buku. Iya kami mana dah? Pinjam. Saya juga nggak ada buku. Sama kita ya. Saya juga nggak ada. Nggak ada cas lah kita. Sama Tapi saya hafal isinya. IQ 200. Jadi saya nggak apa-apa lah nggak bawa buku ya. Nggak boleh lah. Kami tes dulu. Tes lah. Setelah dari 1 sampai habis. Buka lah halaman berapa. Ini observasi. Oke, bab pertama adalah teks laporan Udah ada. observasi. Pernah lihat laporan nggak? Ya pernah. Pernah. Apa contoh laporan yang pernah kalian lihat?
Apa contohnya? Laporan Laporan 19 di daerah tertentu. Iya benar. Oke, yang lain? Laporan banjir. Oke. Definisi laporan itu apa sih sebenarnya? Batasan yang dikatakan laporan. hasil dari yang kita temui. Oke, kalian lihat, terus kalian tulis itu namanya laporan. Ya. Tapi lebih spesifik kalau saya sempitkan, laporan itu adalah kajian fakta secara Panjang objektif. belajar. Oke, fakta itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya ada kejadian badai di Cina kemarin, tahu ya? Pasir. Badai, terus ada Gunung Merapi meledak. Kalian cara ngujinya itu fakta atau enggak datang ke tempat kejadian? Enggak lah. Dia meledak gitu. Media yang dipercaya. Video yang dipercaya. Oke, atau dari surat kabar, main baca atau dari media sosial. Nah, artinya apa? Sebuah fakta itu kita katakan fakta kalau dia telah terjadi. Terus ada tempatnya nggak? Badai kemarin tempatnya di mana? Di gambarnya. Di RRC di Cina ya. Thailand. Ada waktunya nggak kapan? Ada. Kapan? Yang Tanggal 2 Win. 25 Juli 2021. Ntar tadi saya lupa nge-record. Aduh. Oh. Aduh. Oh enggak, udah. Gua nggak ada lah yang di rumah ini. Satu lagi. Tapi cuma nih tadi kameranya nggak ini. Ulangi lah. Dan jadi kalau yang dikatakan laporan berarti dia ada tempat telah terjadi, ada waktunya, gitu ya. Dan dia disampaikan secara objektif. Kalau kamu besok kamu bilang, Ustaz, saya nggak bisa datang ke sekolah, saya terkena dampak badai Cina. Saya pulang. Kan maka itu tidak objektif. Kenapa? Tidak sesuai dengan keadaan lapangan. Jadi yang namanya laporan ada tempat, ada waktu, telah terjadi dan benar adanya. Nggak dikurangi, nggak ditambah. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.